Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Asur, untuk mengajar matematika kelas 5B ya. Kita akan belajar tentang penyajian data, yaitu part kedua atau bagian kedua dari bab 5 ya. Oke, sekarang saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Penyajian data. Kemarin penyajian data itu ada tabel, terus 2 diagram gambar atau diagram lambang, piktogram, 3 diagram batang, 4 diagram garis, dan terakhir nanti kita membaca data pada penyajian data ya. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita belajar penyajian data yang berupa tabel. Kemarin kita sudah belajar pengumpulan data ya kan. Pengumpulan data dikumpulkan dari beberapa metode, kemudian disajikan dengan 4 1 2 3 4 ini ya, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis. Supaya apa? Supaya pembaca datanya itu lebih mudah ya dalam memahami data yang kita kumpulkan ya. Kita pelajari yang pertama tabel ya. Tabel kita belajar terlebih dahulu tabel ya. Nah, kita belajar terlebih dahulu yaitu berupa tabel. Oke. Lanjut. Nah, ini kita belajar diagram tabel. Ya. Pertama, tidak kelihatan cahaya. Nah, itu diagram tabel. Diagram tabel adalah tabel itu data yang sudah terkumpul harus disajikan agar lebih menarik dan mudah untuk dibaca. Makanya salah satu penyajiannya dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana dalam bentuk tabel itu? Pertama, nih kita baca langkah-langkahnya. Menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Pertama itu, 1. Mengelompokkan data secara berurutan. Terus baru yang kedua ialah membuat tabel. Mengelompokkan data secara berurutan, membuat tabel. Jadi ada data nanti diurutkan. Pertama, contoh. Contoh diagram tabel. Nah, ini. Misalkan ada itu berat badan 20 siswa kelas 5 berat badan 20 siswa kelas 5 dalam kilogram tercatat sebagai berikut. Itu contohnya. Ada 38 kilo, ada 36 kilo. Ya. Ada 39 kilo, ada 37 kilo, ada 38, 37, 38, 39 dan seterusnya. Kita urutkan. Ya. Pertama, urutan data tersebut mulai dari yang paling ringan. Buatlah tabel berat badan siswa kelas 5 tersebut. Ini yang pertama, yaitu urutkan data tersebut mulai dari yang paling ringan atau yang paling kecil. Kemudian buatlah tabel berat badan siswa kelas 5 tersebut.
Kemudian berapa banyak siswa yang beratnya 38 kilo. Pertama itu, jadi datanya seperti ini Cahya tadi ya, ada 38, 36, 39, 37 dan seterusnya. Ini kan tidak urut. Langkah pertama tadi adalah suruh diurutkan kan gitu. Dalam membuat diagram tabel kudu urut. Ini soalnya makanya urutkan data ya. Nah, biar mudah. Pertama diurutkan dulu. Nah, ini cara mengurutkan ya, ini caranya. Misalkan ini 38, paling kecil kan ini 36, dicoret 36 1. Dicoret lagi 36. Mana 36 lagi? 2. Terus 3. Makanya 36 3, 36 36 36. Dicoret setelah dihitung biar apa? Lebih mudah nanti. Caranya seperti itu. Misalkan ini 36 coret. Terus nanti 36 lagi coret. 36 coret. Sudah ditulis di sini. Tinggal lagi 37 coret. Seperti itu ya. Langkah coret-coret itu supaya kalian itu lebih mudah biar tidak bingung. Buatlah tabel berat badan siswa kelas 5. Nah, baru kita membuat tabel. Nah, ini tabelnya ya. Nah, berarti di sini kita kan kalian bisa membacanya ya. Yang pertama 36 di sini kan ada 3. Nah, di sini kan 36-nya ada 3 ya. 37-nya ada berapa? 5. 37-nya ada 5. 1 2 3 4 5. Ya, betul 5. Ini 38-nya ada 6. Nah, 6 betul benda 1 2 3 4 5 6 gitu ya. 39-nya ada berapa? Ada 1 2 3 4. Berarti 39 ada 4 gitu cara nulisnya ya. 40-nya ada berapa? 40-nya ada 2 1 2. Berarti 40-nya ada 2 gitu cara menulis diagram tabel ya. Oke. Terus yang ketiga, berapa banyak siswa yang beratnya 38 kilo. Nah, 38 tadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 anak. Ini adalah contoh diagram tabel ya. Jadi yang pertama tadi adalah diurutkan ya. Pertama diurutkan, terus baru membuat tabel. Kalau ini soal beda. Nomor 3 ini soal beda ya. Nah, yang paling penting itu adalah pertama adalah dari data ini diurutkan terlebih dahulu. Ini tadi diurutkan, kemudian baru dari urutan ini bisa dibuat diagram tabel. 36-nya ada berapa? 3 ditulis di sini. 36 3 gitu ya. Nah, ini tadi judul saja. Yang di sini adalah berat badan, ya kan? Ini di sini banyaknya siswa atau F singkatan dari frekuensi. Frekuensi itu bahasa kerennya banyak ya. Oke. Nah. Oke, itu. Jadi di sini berat badannya 36, banyak siswa ada 3. Ini tadi buktinya. Ya, 37-nya 1 2 3 4 5. Berat badan 37, banyak siswa 5 dan seterusnya. Oke, saya anggap paham ya untuk contoh diagram tabel. Kemudian kita masuk selanjutnya, yaitu diagram gambar, lambang atau piktogram ya, namanya istilah saja ini ya. Bisa kalian menyebut ini diagram gambar, bisa lambang, bisa piktogram. Lanjut. Nah, ini bentar ya. Nah, tuh. Data penjualan komputer di toko Cahaya Komputer selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram tabel. Nah, ini tahun 2015 ini untuk Cahaya Komputer memproduksi komputer ya. Tahun 2015 jumlah penjualannya itu adalah 5. Tapi di sini dalam ribuan unit, berarti 5.000. 2016 4.000 gitu maksudnya. 2017 7.000, 2018 6.000, 2019 8.000, jumlah 30.000 dalam ribuan unit. Oke, maksudnya seperti itu ya. Lanjut. Nah, kemudian bentar ngeblur.
Nah, terus dari ini tadi 2015 5 itu langkah pertama dalam menggambar diagram gambar itu adalah kamu harus mengetahui simbolnya dulu. Terserah. Maksudnya gimana? Contoh ini. Ini dibuat bahwasanya satu komputer itu mewakili 1000 unit. Satu komputer mewakili 1000 unit, gitu ya. Nah, berarti tadi kalau kita gambarkan di sini 2015, di sini 5, berarti 2015 ya di sini satu komputer 1000 unit, berarti kan komputernya ada 5. 1 2 3 4 5. Berarti kan 1000 1000 1000 1000 1000, berarti kan 5000 unit. Nah, sama dengan diagram tabelnya ya. Diagram gambarnya seperti itu. 2016 berapa? 4000, berarti ya satu komputer mewakili 1000 unit, berarti ada 4 komputer. 2017 itu ada 7, berarti 7000 unit, berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7. 2018 ada 6 ya. Ada 6000, berarti di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti ingat satu komputer mewakili 1000 unit. 2019 ada 8 di sini. Nah, oke. Ya. Nah, tadi 2019 ada 8. Berarti 2019 ada 8, satu yang dimana satu komputer mewakili 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, gitu ya. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau seandainya Pak ada yang 500 bagaimana? Nah, padahal di sini loh Pak 1000. Kalau 500 bagaimana? Mudah saja. Gambar komputernya digambar separuh. Paham? Pokoknya yang penting separuh. Nah, ya satu komputer 1000, berarti kalau separuh ini kan, kalau kita gambar separuh gini kan 500 gitu ya. Atau kita separuh di sini boleh 500 gitu, paham ya? Nah, berarti kalau separuh ini ya tinggal di separuh. Apakah mungkin Pak seperempatnya? Enggak mungkin. Paling enggak separuhnya ya. Kalau di diagram gambar atau piktogram atau diagram lambang. Oke ya. Ini untuk diagram gambar. Lanjut. Kita masuk ke diagram batang ya. Masuk ke diagram batang. Kita masuk ke diagram batang, yaitu ini langkah-langkahnya. Yang pertama ya. Pertama, diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang, lebarnya sama dan dilengkapi skala satuan. Nah, itu maksudnya apa? Nanti seperti halnya sumbu koordinat. Apa itu sumbu koordinat? Nanti saya jelaskan ya. Oke, yang pertama-tama, buatlah sumbu horizontal. Horizontal itu yang turu ya. Dan sumbu vertikal yang ngadeg. Yang berpotongan. Oke. Buatlah skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Terus horizontal tidak perlu. Nah, oke. Ini nanti saya jelaskan. Tuliskan kategori atau waktu pada sumbu horizontal dan frekuensi vertikal. Buatlah batang atau balok pada setiap kategori. Oke. Langsung saja contoh ya, biar lebih paham. Kalau dengan kata-kata pasti membingungkan. Oke, coba. Nah, ini contoh diagram batang. Pertama, tabel di bawah ini menunjukkan produksi TV bulan Januari sampai Juni 2019. Nah, ini. Misalkan ini saya punya Januari, diagram tabel ya. Bulan Januari 25.000 produksi TV-nya, Februari 17.500, Maret 27.500, April 20.000, Mei 30.000, Juni 25.000. Nah,
kita gambar diagram batangnya bagaimana? Langkah pertama buat ini jawabannya ya. Nah ini pertama yang dimaksud membuat diagram garis, membuat diagram batang menggambar horizontal. Ini yang pertama, kita gambar horizontalnya ini. Nah kita gambar seret garis ya. Kemudian garis vertikal yang ke atas. Nah ini seret gitu ya, garis berpotongan. Di sini diawali titik 0 yang berpotongan ini ya. Terus beri nama sesuai kebutuhan ya. Yang sisi yang daerah bulan itu ditulis bawah. Pokok yang daerah kanan itu diurus ke atas. Gitu ya. Nah, dari sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti di sini kita tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni di sini ya. Oke. Terus dibuat skala. Misalkan skalanya ini harus urut ya. Kalau let 5.000 ini letnya kan 5.000. Berarti harus istiqomah 5.000, 0, 5.000, 10, 25, 30 dan seterusnya. Kalau kamu lete 1.000 boleh 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dan seterusnya ya. Karena ini biar lebih simpel, biar tidak terlalu banyak, saya leti 5.000-an. 0, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25, 30. Nah, tinggal kita cocokkan dengan tabelnya. Januari 25, Januari kita cari. Januari 25. Oh, di sini ternyata 25. Nah, saya kasih kan dulu. Nah, pertama saya titik dulu. Oke, saya titik dulu di sini. Terus Februari 17,5. Februari 17,5. Nah, loh, enggak ada Pak 17,5. Iya. Antara 15 sampai 20 kan tengah-tengahnya kan 17,5. Nah, di sini. Itu ya. Maret. Maret berapa Maret? 27.500. Oke, cari 27.500. Nah, antara 25 sampai 30 kan ada tengah-tengah 27.500. Nah, saya taruh di sini. Terus April 20.000 pena. April 20.000 ini ya, 20.000. Kemudian Mei 30.000. Nah, pena 30.000. Terus Juni 25, mudah ya. Wes. Baru kalau sudah kalian titik-titik, buat diagram batangnya ini kotak persegi panjang. Nah, seperti itu. Ini adalah diagram batang. Ya, Cah. Oke, itu adalah contoh diagram batang. Kita lanjutkan, next. Nah, membaca tabel batang. Oke. Bukan tabel batang ya, membaca diagram batang. Ini salah ini. Membaca diagram batang. Nah, tadi ya. Tadi kan kita dari soal dari permasalahan sebelumnya tadi kan Januari 25, Februari 17,5 di sini ya. Tadi separuhnya kan di sini 17,5. Maret 27,5. April itu berapa? 20 ya. Maret 30, Januari 25. Oke. Nah, ada soal, pada bulan apa jumlah produksi TV paling sedikit? Nah, ini cara membacanya. Bagaimana? Yang paling sedikit berarti digoleki paling titik. Nah, iki yang paling titik paling cendek dhewe. Berarti berapa? Ya. Tadi masih menghubungkan ulang sinyalnya. Pada bulan apa jumlah produksi TV paling sedikit? Nah, tadi berarti paling sedikit apa? Coba. Berarti kan di sini toh. Nah, pada bulan apa jumlah produksi TV yang paling banyak? Nah, berarti yang paling banyak dilihat yang paling banyak ya. Berapa jumlah produksi TV pada bulan Februari, bulan Mei sampai 2019 ini ya. Dari bulan Februari sampai bulan Mei. Berarti Februari sampai Mei. Berarti berapa jumlahnya? Berarti kan Februari ditambah Maret ditambah April ditambah Mei. Oke. Lebih banyak ini. Pertama, pada bulan apa jumlah produksi paling sedikit? Nah, tadi di sini paling sedikit berarti kan Februari. Nah, Februari. Terus, pada bulan apakah jumlah produksi paling banyak? Paling banyak ini di sini tadi ya. Mei, berarti Mei. Kemudian, berapa jumlah produksi
TV dari bulan Februari sampai bulan Mei. Dari Februari ke Mei, berarti Februari dijumlah tadi berapa? 17,5 ya. Maretnya 27,5. Ini berarti dijumlah 17,5 tambah 27,5. Terus Aprilnya 20.000, terus Mei-nya 30, dijumlah menjadi 95.000. Lanjut, berapa jumlah produksi TV selama semester pertama tahun 2019? Berarti kalau semester pertama pada 2019 dari Januari sampai Juni dijumlahkan semuanya. Satu semester kan 6 bulan. Berarti Januarinya adalah 25, 17,5 Februari, 27,5 tadi Maret, 20.000 April, 30.000 Mei, 25.000 Juni. Totalnya adalah 145.000. Itu adalah membaca tabel batang. Lanjut, diagram garis. Nah, sebenarnya diagram garis itu sama dengan diagram batang ya. Bedanya dia hanya dalam bentuk garis. Cara mengerjakannya atau cara mencarinya itu sama dengan diagram batang. Nah, ini langkah-langkahnya. Bisa dibaca di LKS juga sudah ada. Nanti PPT saya kirimkan ke kelas ya, biar kalian bisa membacanya. Nah, yang pertama ini tadi tetap soalnya Januari ya 25.000, Februari 17,5, Maret 27.500, April 20.000, Mei 30.000, Juni 25.000. Nah tadi, nah ini diagram batangnya tadi sudah kita bahas ya, sudah kita kerjakan ya. Bagaimana diagram garisnya? Nah ini diagram garisnya, ini hampir sama sebenarnya. Ini tadi saya kekurangan ya. Ini pertama di sini sama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah di sini ya. Ini nggak usah kamu pikirkan. Ini bawaan dari komputer ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Terus di sini 15.020 25.000, 30.000 ya. Sama di sini juga sama ya. Nanti sama 5.000, terus 10.000, 15.000 sampai 25.000. Ini tadi belum ditulis ini ya. Nah, lupa saya di sini tulis. Oke, nanti pokoknya yang penting sama dengan ini ya. Nah, bedanya apa? Januari ini 25.000, nanti di sini 25.000, terus Februari di sini 17,5, di sini 17,5. Nah, jadi dari ini 0 ditambah sendiri ya. 0, 5.000, 10.000, terus 15.000. Nah, di sini ada 20.000, terus di sini 25.000, di sini terakhir 30.000 itu ya. Nah, tinggal di titik. Setelah itu kemudian digaris, disambung-sambungkan. Nah, bedanya tadi apa? Kalau di diagram batang setelah di titik ini tadi, ini ketemu ini. Januari misalkan gini, Januari ketemu 25 titik ya kan. Februari 17,5 titik kan dibuat batang. Tapi kalau diagram garis setelah dibuat titik, nah titik-titik itu saling disambungkan. Itu adalah untuk diagram garis. Lanjut, membaca data dalam diagram garis. Data diagram garis. Oke, ini bisa misalkan saya kasih contoh. Nah, ini saya punya contoh, saya blur, saya kondisional makan. Nah, ini diagram garis berikut menyajikan jumlah penjualan beras di toko Jaya Abadi dalam 6 tahun terakhir. Nah, ini bedanya. Tahun 2015 itu penjualannya adalah 50. Ini apa? Penjualan dalam ton ya. Berarti 2015 50 ton itu. 2016 terjual 80 ton. 2017 terjual 90 ton.
2018 terjual 60 ton, 2019 terjual 80 ton. Oke. Nah, sekarang membacanya, berapa jumlah penjualan beras pada tahun 2015? Nah, lihat 2015 berapa? 50 ton kan gitu. Berapa jumlah penjualan beras pada tahun 2016? 2016 mana? Nah, ini. Berapa? 80 ton. Lanjut. Kapan penjualan beras paling banyak? Paling banyak paling oke. Berarti paling banyak ini paling dur berarti. Nah, ini. Paling banyak berarti 90 tahun 2017 ya. Oke, pada tahun berapa terjadi penurunan jumlah penjualan beras? Penurunan berarti nurun. Ini naik, turun. Berarti pada tahun berapa? 2018 dia turun. Nah, ini diagram garis itu ini tujuannya untuk menentukan biar malah lebih mudah menentukan kapan naik, kapan turun. Gitu ya. Nah, jadi tadi penjualan ketika turun itu penurunan jumlah beras itu pada tahun 2018. Berapa selisih penjualan beras pada tahun 2018 dan tahun 2019? Ya, 2018-nya tadi adalah 60, terus 2019-nya itu adalah 80, berarti ya tinggal 80 kurangi 60 itu ya. Oke, lebih lengkapnya ini. Nah, jumlah penjualan beras pada tahun 2015 sebanyak 50 ton ya. Jumlah penjualan beras pada tahun 2016 80 sudah kita bahas tadi. Penjualan beras paling banyak terjadi pada 2017, kita cocokkan ya. Nah, 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan. Ini penurunan tadi sudah saya jelaskan. Selisih penjualan beras tahun 2018 2019 berarti 2019-nya tadi berapa? 80 dikurangi 60 ya. Berarti sebanyak 20 ton. 80 kurangi 60 itu membaca data diagram garis. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri.